Kebesaran Sultan Agung Hanyokrokusumo semasa memimpin Kerajaan Mataram Islam pada periode 1613 sampai 1645 menjadi catatan sejarah agung. Mataram Islam berada dalam masa keemasan di bawah kepemimpinannya. Ia tak hanya mampu meluaskan wilayah Mataram Islam ke luar Jawa, tapi nyaris mampu mengusir penjajah Belanda dari tanah Nusantara. Namun, sisa-sisa keagungan itu seolah tak berbekas. Kerajaan tempat kebesarannya, Keraton Kerto, rata dengan tanah. Bahkan, sisa keraton itu hanya 2 ompak, beberapa batu andesit, dan bekas bangunan dari batu bata. Berikut keadaan Keraton Kerto, bekas kerajaan Mataram Islam semasa Sultan Agung itu. Nusantara alias Indonesia merupakan bangsa besar dengan kebudayaan tinggi. Keberadaan kerajaan besar dengan kebudayaan tinggi sejak abad ke-4 menjadi bukti. Setelah era Kutai pada abad ke-4, dan Mataram kuno pada abad ke-8, muncul beberapa kerajaan besar yang pengaruhnya sampai ke mancanegara. Sebut saja Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-11, Singasari pada abad ke-12 sampai ke-13, Majapahit pada abad ke-13 sampai ke-14, Demak pada abad ke-15 sampai 16, lalu terakhir Mataram Islam yang berawal pada abad ke-16. Sampai kini, eksistensi Mataram Islam masih diteruskan oleh Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Pura Pakualam, dan Pura Mangkunegaran. Kerajaan Mataram Islam didirikan Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati pada tahun 1586 di Alas Mentawai yang kini menjadi daerah Kota Gede, Yogyakarta. Pada pemerintahan Raja ketiga Sultan Agung Hanyokrokusumo dari tahun 1613 sampai 1645, Mataram Islam mencapai kebesaran dan masa keemasannya. Di masa kekuasaannya, kerajaan Mataram Islam yang semula berpusat di Kota Gede dipindah ke daerah Kerto, sekitar 7 km dari lokasi keraton pertama, Kota Gede. Selama 32 tahun berkuasa, Sultan Agung mampu memperluas pengaruh Mataram Islam ke seantero negeri. Mataram Islam menguasai hampir seluruh pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia atau Jakarta. Bahkan, Mataram Islam juga punya pengaruh di Palembang, Jambi, dan sebagian besar Kalimantan. Kerjasama yang kuat dengan Kerajaan Goa atau Sulawesi membuat pengaruh dan peran Mataram Islam di Nusantara begitu besar dan kuat, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil dekat Papua. Karena kebesarannya itu, Sultan Agung memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menyerang kompeni atau kolonial Belanda di Batavia. Kerajaannya yang terletak di Kerto, Pleret, Bantul, Yogyakarta juga dirancang sebagai kerajaan besar yang siap menghadapi perang besar. Namun, kebesaran itu kini seolah tak berbekas. Keraton Kerto saat ini hanya menyisakan 2 ompak batu besar dan beberapa bekas bangunan keraton yang berhasil diekskavasi. Selebihnya, Keraton Kerto sudah rata dan kini sudah menjadi pemukiman atau kebun warga. Kekuasaan Sultan Agung berakhir pada tahun 1645. Ia kemudian digantikan putranya yang bergelar Amangkurat I atau Amangkurat Agung. Amangkurat I kemudian memindah kerajaan dari Kerto ke Pleret yang jaraknya sekitar 2 km sebelah timur. Karena ditinggalkan dan beberapa bahan bangunan ikut dipindah, Keraton Kerto seperti tak terurus. Dan setelah 4 abad kemudian, keraton ini merana nyaris musnah. Kebesaran masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo selama 32 tahun itu
seperti tak berbekas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan kemudian melakukan pembebasan beberapa tanah di sekitar situs Keraton Kerto, kemudian memagari dan merawatnya. Bahkan diperkirakan di situs Kerto akan dilakukan ekskavasi lanjutan demi menemukan nilai-nilai sejarah dan kebesaran masa lalu di era Sultan Agung. Tentu saja kendalanya banyak, sebab yang dipagari Dinas Kebudayaan kemungkinan hanya daerah Siti Hinggil, sedangkan pusat kerajaan diperkirakan di sebelah selatannya yang sudah menjadi pemukiman penduduk yang padat. Selamat siang Mas Tri Hartanto nggih. Yeah, itu Mas Tri Hartanto dari Juru Pelihara Dinas Kebudayaan Provinsi untuk menjaga situs Kerto. Keraton Kerto ini yang dulu pernah dipakai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini kan dulu kebesaran Mataram Islam itu justru di Sultan Agung ya Pak? Ya, nah, betul. Tapi peninggalannya mungkin tinggal apa ini Pak di sini? Ya tinggal 2 umpak sama Pak. Jadi pintu masuknya Sitinggil. Oh, pintu masuk ya, sini. ini yang di sini itu cuma Sitinggil Pak. Oh, tempat Sitinggil. Sitinggil, keratonnya kemungkinan sebelah sana Pak. Yang sekarang jadi perumahan. Jadi perumahan. Perumahan itu. Ya, perumahan itu masih selatannya lagi. Kalau perumahan itu, kalau sekarang jagang itu loh Pak. Iya, jagang. Di, apa ya? Selokan apa ya? Jadi kolam. Oh, jadi kolam. Masih kolamnya? Ya, kolamnya enggak ada Pak, tapi sudah jadi perumahan. Sudah jadi perumahan, tapi kalau sumurnya ada Pak. Oh asli. Gitu. Sumur asli zaman ya, Sultan Agung. Itu Sultan Agung. Jadi istananya sebelah sana gitu. Jadi sebelah sana Pak. Sebelah sana. Cuman sudah hilang ya? Sudah hilang. Ya ini Sitinggilnya. Ini Sitinggilnya Pak. Terus ini ompak-ompaknya tinggal 2 tinggal 2, yang satu di Taman Sari itu loh Pak. Di Taman Sari Jogja. Taman Sari, Soko Tunggal. Yogyakarta? Ya. Oh, dibawa ke sana? Itu tahun 72. Oh, gitu. Ngarso Dalem ya Mbak yang membawa sana. Tahun 72 ya. Berarti Hamengkubuwono ke-9. 9, iya. Oke. Nah, ini menurut cerita itu jadi ini tingginya sama tanah warga. Sitinggil itu tingginya sekitar 3 meter dulu. Lebih tinggi dari tanah warga. Tinggi dari tanah warga. Ini 3 meter. Mbah, buyut saya itu 3 meter jadi tingginya. Jadi itu ada jalan gini Pak dulu. Iya. Jadi berancengan gini. Nah, itu 3 meter tingginya. Kemudian sana pintu masuknya Pak. Pintu masuknya dari utara. Pintu masuknya dari utara. Oh, begitu. Jadi menurut cerita itu pintu masuknya ada 4 Pak. Oh. 4 pelengkung gading. Iya, iya, di utara. Di utara, menurut cerita itu di utara semua. Jadi tiap pelengkung gading itu ada prajuritnya, ada lapangan Pak kecil. Ada prajuritnya yang menjaga. Di zaman itu ya. Di zaman itu menurut cerita. Terus ini ekskavasi masih dilakukan? Masih dilakukan lagi Pak. Terus menerus Pak. Kemungkinan di bawah-bawah ini masih ada banyak. Kemungkinan. Masalahnya ini besok itu kalau nggak salah itu mau diatapi Pak. Rencananya. Oh, mau diatapi. Ya, rencananya mau diatapi, kemudian ekskavasi lagi. Rencananya kan tahun ini Pak ekskavasi besar-besaran. Tapi ada Covid. Oh iya. Kemudian diundur. Rencananya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi mau didirikan untuk bangunan rencananya. Tapi khusus di Sitinggil ini. Di Sitinggilnya. Makanya sudah dipagari keliling ya, Pak? Ya, pagari kelilingnya belum lama, Pak. Oh, tahun 2015. Oh, baru belum 5 dan tahun ini harusnya sudah diekskavasi besar-besaran. Tapi karena ya Covid ya. Iya. Nah, itu kemudian ditinggalkan. Jadi ini ada pintu masuk Pak itu, Pak. Ya. Jadi pintu masuk ke Sitinggil. Jadi itu ada trap-trapannya batu andesit. Batu andesit seperti ini ya. Termasuk seperti ini. Ya. Sana juga ada Pak, tapi kan kalau sana di bawah aspalan Pak. Oh begitu. Ya. Jadi kemungkinan mengganggu jalan. Mengganggu jalan kalau mau diekskavasi. Iya. Itu diperkirakan itu masalahnya dulu saya waktu kecil itu pernah ngikut mengambil untuk apa ya? Untuk jalan. Jadi untuk trap jalan itu Pak. Pak Tri asli sini, asli Kerto, Dusun Kerto nggih. Ya. Ini Dusun Kerto, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Iya. Kalau yang istana yang di Pleret itu di mana, Pak? Istana yang di Pleret itu jadi sebelah timurnya ini, Pak. Jadi sekitar 1 kilo. Oh, begitu. Ya, sekitar 1 kilo. Nih. Jadi kalau jalan
biasanya ya itu cuma 1 kilo, nanti ada peninggalan banyak sekali di sana Pak. Juga ada museumnya. Ya. Museum Oh, pleret. ya, ya. Pak, kalau ompak ini ukurannya berapa? 1 meter ada nggak gitu, Pak? Ini kalau anu berapa ya? Sekitar 97 apa ya? 97 cm ya? Ya. Tingginya juga 97-an ya gitu. Ya, sekitar itu Pak. Ya. Tingginya sekitar. Jadi kemungkinan dulu sini pendopo ini, Pak ya. Ya, Ini ompaknya pendopo. sini, Ompaknya terus sana ada tingginya. ompak besar. Ini Lurus Pak. mulai dilindungi tahun berapa ini, Pak? Dilindungi itu sekitar, kalau penemuannya itu tahun 7 berapa ya? 70 atau berapa itu? Iya. Penemuannya Pak. Berarti sebelum itu Sebelum itu kan masih Nggak- hak warga. hak warga, ya. Ya Ini- pembebasan baru anu Pak, baru apa ya? Baru setelah gempa Pak. 2006. Ya, itu baru pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Yang Tapi sebelah sini Pak. yang sebelah sini. Nah, kalau yang sebelah kiri saya itu belum lama. Belum lama ini baru ya Pembebasan. pembebasan lahan. Baru pembebasan. Tapi kemungkinan tempat-tempat warga ini tempat situsnya Kerto ini, Pak. Ya Pak, menurut cerita itu jadi sebelah nyampe sana, kalau nyampe sana menurut cerita itu sekitar aspalan itu Pak, aspalan Oh, jalan aspalan. ya sekitar 500 meter berarti ya? Ya, mau ke Banyu Kencono sekarang tempat wisata. Iya. Jadi antara pertemuan Opak sama Gajah Wong. Iya. Ini dulu ceritanya kok bisa hancur itu karena apa? Padahal Ya, yang diserang Trunojoyo pleret ya? Pleret Pak, pleret. Kalau ini kemungkinan apa ya? Jadi dari kayu Pak. Oh, dari kayu. Dari kayu kan mungkin udah lapuk, Lapuk atau apa. ya. Cuman ompaknya yang dari batu. Ompaknya yang Iya. dari batu. Jadi mungkin udah lapuk. Kemudian ada yang cerita sebagian dibuat untuk membuat keraton yang di Pleret. Oh, dipindah. Nah, dipindah Pleret sama Amangkurat. Iya. Amangkurat 1. Iya. Nah, itu jadi masih apa ya? Simpang siur. Simpang siur. Jadi Ya. masih banyak yang belum terungkap dari sini ya. Terungkap, belum. Semoga dalam ekskavasi berikutnya akan banyak terungkap. Ya, Pak. Ya. Tapi ada rencana pembebasan lahan warga lagi nggak, Pak? Untuk Kalau daerah Kerto kayaknya tidak. tidak ada ya, belum ada ya. Tidak. Masalahnya sudah padat penduduk, Sudah Pak. penduduk sudah padat ya. Makanya diperkirakan itu 1 dusun, Pak, Oh, untuk keratonnya. satu dusun Kerto 1 ini. dusun Kerto, ya. Iya. Itu untuk wilayah Pleretnya, apa? Kertonya, jadi keraton. Sehingga Sultan untuk Agungnya. pembebasan tanah juga berat ya. berat. Berat. Makanya harus warga, semua warga. Sehingga ya hanya sebagian kecil yang bisa terselamatkan dan dipamerkan oleh generasi berikutnya seperti ompak ini gitu. Oke, terima kasih Pak Tri.